Untuk berjihad secara fisik, ulama sudah sepakat harus dengan izin wali amr. Wali amr kita adalah pemerintah Indonesia. Tidak boleh kita keluar sekarang dari pemerintah. Pemerintah bilang ikut berperang, ikut berperang. Enggak. Waktu Belanda datang ke sini perangi. Gitu. Jepang datang perang, lawan. Seluruh penduduk Indonesia harus bergerak. Nggak bisa kita sekarang ke Palestina, kita ke Syria, lalu kemudian tanpa izin pemerintah. Nggak boleh. Kita harus ikuti peraturan agama kita ada. Nabi setiap sahabat kalau Nabi bilang jihad, datanglah mereka. Karena Nabi pemimpin pada saat itu, datang mereka. Yang Nabi bilang kamu nggak bisa ikut, nggak ikut dia. Seperti misalnya umur belum cukup. Baik, apa yang kita lakukan teman-teman? Jangan anggap remeh doa ya. Doa itu luar biasa, senjata orang mukmin. Kalau semua kita lakukan doa ini teman-teman sekalian, kita walaupun tidak ke sana Allah turunkan kekuatannya. Dan kita harus bersangka baik dengan Allah. Apa yang terjadi di wilayah-wilayah ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan masalah di satu lokasi sehingga umat Islam tertindas, kecuali dalam hadis dikatakan banyaknya kesalahan yang mereka lakukan. Di Myanmar selama ini dulu ada dua wilayah, dua kekuasaan di situ. Ada kerajaan memang di situ. Ada kerajaan Islam dulu dan ada kerajaan pemerintahan Budi, orang Buddha. Tahun 80-an kalau nggak salah sempat direbut kerajaan Islam ini, runtuh. Kemudian umat Islam tidak menyusun kekuatan, lalu makin merajalela lah. Kekuatan-kekuatan orang-orang Buddha ini kemudian menghancurkan muslimin, membakar sampai sekarang. Karena mereka takut jangan sampai pemerintahan Islam berdiri lagi. Tujuannya itu, secara histori begitu sebenarnya. Jadi ada sebabnya kenapa mereka bantai-bantai, kenapa mereka membuat traumatis seperti sekarang. Itu karena memang mereka pikir ini adalah, ini kalau berdiri lagi kerajaan Islam berbahaya. Padahal selama ini Islam nggak pernah ganggu mereka ya. Tidak pernah subhanallah pemerintah Islam mengganggu orang non-muslim, tidak pernah. Termasuk di Indonesia sendiri, tidak ada orang Islam mengganggu orang non-muslim. Tapi kalau mereka jadi pemimpin ini masalah berat. Jadi saya melihat secara internal ada masalah, pelanggaran-pelanggaran dari orang-orang ini terhadap agama sehingga Allah datangkan untuk mereka sadar. Secara agama, kacamata agama, Allah Subhanahu wa taala teman-teman memilih para syuhada. Mungkin kita lihat orang ini dipotong kepalanya, ini dibelah dadahnya, yang ini dibakar. Memang mengerikan bagi kita yang masih hidup. Tapi jangan lupa satu hal ya. Orang kalau sudah mati teman-teman, yang dia lihat malaikat maut cabut ruhnya. Nggak ada lagi dia rasa itu dadanya dibelah, lehernya dipotong, apalah, dibakar pun. Jangan kita terpengaruh karena tidak punya ilmu, kita anggap itu penyiksaan buat mereka jadi enggak. Kita harus sangka baik dengan Allah. Tentu kita harus membela ya. Tapi saya bahasakan kita lihat secara kacamata agama yang luas dengan ilmu syar'i yang benar. Kalau Allah sedang menginginkan kebaikan buat mereka. Sampai kata para ulama, kalau kamu masuk ke kancah peperangan, tidak usah mengkhayal mati. Karena yang mati syahid, yang dibunuh sama musuh hanya orang yang paling ikhlas. Menginginkan syahadah baru mati. Dan memang Allah SWT memilih mereka. Saya yakin kalau mereka kembali ke agama Allah, lebih dekatkan diri kepada Allah dalam kejadian seperti ini, Allah pasti akan berikan mereka kemenangan. Tentu apa yang kita lakukan ya, kita berdoa kepada Allah SWT. Kita membantu apa saja. Kayak sekarang banyak, alhamdulillah teman-teman di Indonesia ini yang sudah mulai kumpulin baju, mulai kumpulin uang, ya. Mereka punya link untuk ke sana, mungkin melalui negara Filipina atau negara yang lain, itu kita bantu. Saya melihat ada satu Syekh Hasan namanya, beliau datang sendiri ke Thailand. Nah Thailand sama Myanmar bersebelahan, dan Thailand ini mendukung perilaku Myanmar karena sama agamanya, gitu kan. Dan itu muslimin dari Myanmar ini, dari Rohingya ini diambil, ditaruh di penjara, Dr. Hasan datangin. Jadi akhirnya dia datang terus dia memberikan salam, itu pun tidak boleh ketemu sama muslimin. Muslimin di lantai 2 di penjara. Dia berikan salam, assalamualaikum, baru mereka jawab, lalu dia mendoakan mereka. Lalu mulailah dia sampaikan, dia bilang, hai muslimin, alangkah baiknya kalau kalian bisa menebus kaum muslimin ini. Jadi orang-orang Myanmar itu dijual $1.000 satu orang. Jadi kalau ada yang punya harta, ini pembebasan tawanan perang lah istilahnya. Itu pahalanya besar. Termasuk bisa menggunakan zakat mal. Pembebasan budak kan, nah itu bisa dilakukan. Kalau orang mau bisa menebus melalui pihak pemerintah Thailand, kemudian mengambil orang-orang Myanmar ini, gitu kan. Tapi Allah alam ini, kalaupun diambil, apakah memang bisa masuk ke negara kita, ini juga butuh bahasan sendiri. Semoga saja memang pemerintah kita bisa mengizinkan itu ya. Tapi seperti Turki itu sangat membuka diri, itu sangat positif, gitu kan, menerima saudara-saudara kita di sana. Dan insya Allah kita bersangka baik sama Allah dan tetap kita menghidupkan semangat kita untuk mendoakan
satu waktu memang dibutuhkan membela, insya Allah kita siap untuk itu. Kan?